Mengapa sih kita harus tidur? Apakah kamu percaya kalau tidur dapat menjadi obat mujarab untuk menjaga kesehatan tubuh? Lebih dari 17.000 laporan ilmiah sudah membahas kemujaraban tidur. Namun, kita masih sering salah paham akibat kurangnya edukasi yang kita peroleh. Kita jadi tidak tahu bahwa tidur dapat menjadi obat mujarab. Shakespeare pernah memaparkan, tidur adalah pemeliharaan utama dalam kehidupan. Penulis memaparkan bahwa tidur dapat memulihkan fungsi otak. Sebaliknya, jika kita kurang tidur, maka dampaknya dapat merusak fungsi otak. Bahkan, tidur memiliki manfaat dalam memulihkan kapasitas otak untuk belajar. Berdasarkan analisis gelombang listrik otak pada sekelompok orang yang tidur siang, mereka memiliki pemulihan yang lebih tinggi saat bangun. Hal ini membuat mereka lebih mudah berkonsentrasi. Mereka juga lebih mudah menyerap dan menyimpan berbagai pengetahuan baru. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan Jenkins dan Dallenbach, kapasitas memori orang yang tidur itu lebih besar sekitar 20–40% daripada orang yang tidak tidur. Tidur setelah belajar ternyata meningkatkan kemampuan mengingat dan menghindari lupa. Penulis juga memaparkan bahwa bagi seorang atlet, tidur setelah tampil dalam pertandingan dapat mempercepat pemulihan fisik dari berbagai peradangan di tubuh. Misalnya, memperbaiki otot dan membantu mengisi energi dalam bentuk glukosa serta glikogen. Tidur ternyata juga memiliki kemampuan meningkatkan kreativitas yang dimiliki seseorang. Berdasarkan penelitian, saat kita tidur, otak akan menunjukkan serangkaian pengetahuan berbeda yang dapat membentuk kemampuan memecahkan masalah dengan cara yang mengesankan. Hebat sekali ya! Inilah mengapa kita harus memiliki tidur yang cukup. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan saat memiliki pola tidur yang pas. Sebaliknya, jika kita kurang tidur, dampaknya juga sangat membahayakan. Bahaya kurang tidur bagi otak dan kesehatan. Tadi, kita sudah membahas kekuatan tidur. Kali ini, kita akan membahas bahaya kurang tidur. Berdasarkan berbagai penelitian, kurang tidur dapat membuat konsentrasi kita lebih mudah pecah. Kurang tidur juga dapat merusak emosi yang kita miliki. Dalam penelitian lainnya disebutkan bahwa kurang tidur dapat membuat kita menjadi lebih mudah lelah dan pelupa. Bahaya paling mengerikan saat kita kekurangan tidur adalah adanya potensi terkena penyakit Alzheimer. Dr. Aloysius Alzheimer sudah mengidentifikasi hubungan masalah tidur dengan penyakit Alzheimer. Pada kasus lain, kurangnya tidur dapat menyebabkan penyakit seperti kanker dan membuat usia hidup menjadi lebih singkat. Di sini penulis menjelaskan, setiap sistem jaringan dan organ utama dalam tubuh akan menderita ketika kita memiliki waktu tidur yang pendek. Masalah-masalah lain yang dapat ditimbulkan akibat kurang tidur adalah menaikkan berat badan, obesitas, mengalami diabetes, dan menurunkan imunitas. Sekarang, apakah kamu masih ingin bergadang dan akhirnya kurang tidur? Dampak kebiasaan bergadang pada awalnya memang tidak terasa. Namun, lambat laun, tubuh kita akan menyadari dan mulai mengalami penurunan fungsi, dimulai dari mudah lelah dan lupa. Apakah mimpi itu hanya bunga tidur atau punya fungsi lain? Kita sering menyebut mimpi sebagai bunga tidur. Mimpi seseorang hanya hiburan dan tidak memiliki arti penting. Namun, menurut penelitian dan pembahasan dalam buku ini, mimpi memiliki manfaat yang cukup besar bagi kita. Fungsi pertama mimpi ternyata dapat menjadi penenang bagi kesehatan emosi dan mental. Penulis memaparkan, bermimpi saat tidur REM dapat mengeluarkan sengat menyakitkan dari perasaan emosional traumatis yang kita alami pada siang hari. Mimpi dapat menawarkan perubahan emosi yang kita miliki pada keesokan harinya. Fungsi kedua mimpi adalah memecahkan masalah dan kreativitas. Jadi, saat kita tertidur dan bermimpi, otak kita akan merenungkan sebilik besar pengetahuan baru. Sehingga, saat kita terbangun dan mendapatkan semacam pikiran luas, kita dapat mendapatkan solusi dari masalah yang belum kita pahami. Itulah beberapa fungsi mimpi. Ternyata, mimpi bukan hanya pelengkap saat kita tidur lelap,
Mimpi dapat menjadi jalan memecahkan masalah atau menemukan ide-ide segar saat menggali kreativitas kita. Apakah kamu pernah mengalami mimpi yang membuatmu begitu tenang dan semangat? Godaan dan gangguan tidur itu lebih berbahaya dari yang kamu pikir. Mengapa kita sering bergadang dan mengalami kesulitan tidur? Terkadang kita memiliki pola tidur yang kurang baik bukan karena keinginan sendiri. Beberapa kasus menunjukkan kurang tidur bisa terjadi karena beberapa masalah. Bisa jadi kita mengalami insomnia, somnambulisme, atau tidur sambil berjalan, atau narkolepsi, yaitu gangguan sistem saraf yang membuat kita sangat mengantuk pada siang hari tanpa dapat dicegah. Beberapa alasan ini membuat kita sulit tidur secara maksimal. Terlalu banyak mengonsumsi kafein, ingin bergadang pada malam hari, tidur dengan bantuan pil tidur atau alkohol, dan gangguan dari layar telepon pintar sebetulnya juga dapat memicu tidur kita menjadi kurang berkualitas. Kebiasaan minum obat tidur perlu kita perhatikan, karena sebenarnya dapat merusak kesehatan kita. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kripke, seorang psikiater, penggunaan pil tidur dapat menyebabkan kematian dan mendatangkan penyakit baru. Karena itulah, jika kita mengalami gangguan tidur, lebih baik kita tidak menggunakan pil tidur. Agar tidur lebih berkualitas, kita bisa mencoba kiat tidur sehat, seperti mematuhi jadwal tidur, berolahraga, menghindari kafein dan nikotin, tidak minum alkohol sebelum tidur, dan tidak makan makanan berat sebelum tidur. Lalu, jika memungkinkan, hindari menggunakan obat-obatan yang dapat mengganggu tidur. Dan jangan tidur siang setelah jam 3 sore. Rilekskan tubuh sebelum tidur. Mandi air panas. Gunakan kamar yang gelap dan sejuk. Serta, tidak memainkan telepon pintar sebelum tidur juga dapat meningkatkan kualitas tidur.